Untuk mengawali ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari lagu Sion nomor 515. Tuhan ada dalam bait Allah. Pujian nomor 1 di hadapan hadirat. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini Tuhan, kami yakin Tuhan ada di tempat ini. Dan untuk itulah Tuhan saat ini kami datang. Kami menundukkan kepala. Kami rindu agar Tuhan berkenan saat kami berdoa, saat kami belajar firman Tuhan, bahkan dalam segenap langkah yang kami lakukan dalam kebaktian kami ini, sehingga ibadah kami untuk siang hari ini menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Tuhan, kami rindu agar Tuhan yang menasihati kami, sehingga kami semakin Tuhan benahi, dan saat Kristus datang yang kedua kali nanti, kami boleh bersedia menyambut Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan selamat hari Sabat. Di tengah-tengah kita, Bapak Ibu, ada tamu dari Kalimantan. Namanya kalau tidak salah tadi Saudari Ana. Selamat datang. Selamat berbakti bersama-sama dengan jemaat Jember. Baik, Bapak Ibu, puji Tuhan, kami melihat di sini juga ada Bapak Lip yang sudah sehat dari penyakitnya, dan bersama-sama dengan keluarga dapat datang di tempat ini berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk datang di tempat ini bersama-sama berkumpul untuk beribadah, berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik, untuk mengawali acara ibadah ini,
mari kita bersama-sama, kita berdiri, kita memuji Tuhan di dalam lagu Sion nomor 188. Ku sembah Juru Selamat.
kita akan satu di dalam doa, dan doa syafaat ini nanti akan bersama-sama diakhiri dengan doa Bapa kami. Bagi Bapak Ibu yang sudah usia lanjut, mungkin doa syafaat ini agak panjang. Jadi kalau tidak kuat untuk bertekuk lutut, dipersilahkan duduk di tempat. Bapa kami yang di surga, kami memuji nama-Mu, bahkan seluruh umat-Mu di muka bumi ini saat ini sedang memuji nama-Mu, sebab Engkau baik, Engkau mengasihi kami dengan kasih setia-Mu, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Mu turun-temurun. Kami memuji Engkau, oleh karena Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah pencipta kami, dan Engkau adalah pemelihara dan penebus kami. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena Engkau telah ingatkan kami bahwa setiap manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kami menyadari akan keberdosaan kami ya Bapa. Begitu banyak dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak, baik melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Karena itu kasihanilah kami orang berdosa ini Tuhan, dan ampuni semua kesalahan dan dosa kami, supaya kami boleh layak menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh layak menyampaikan permohonan dan keluh kesah kami, dan kami layak untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan, khususnya berkat hari Sabat ini. Bapa di surga, pada Sabat hari ini kami mohon berkat-Mu untuk negara dan pemerintahan kami, untuk para pemimpin-pemimpin kami baik yang tertinggi maupun yang terbawah yang melayani masyarakat. Kiranya Tuhan memberikan akal budi pengetahuan hikmat surga kepada semua pemimpin-pemimpin kami. Khususnya saat ini para pemimpin kami tengah berjuang untuk mengatasi COVID-19 yang begitu banyak membawa korban jiwa di seluruh dunia, bahkan yang ada di Indonesia. Kiranya dengan campur tangan Tuhan, para pemimpin pemerintahan kami boleh melaksanakan tugas dengan baik dan dengan penuh bijaksana, sehingga membuat masyarakat Indonesia merasa tenang oleh karena COVID-19 pada akhirnya akan berlalu dari bumi Indonesia ini. Terlebih kami umat-umat Tuhan pada akhirnya boleh memuji memuliakan nama Tuhan
tanpa harus merasa takut dan khawatir untuk tertular dengan COVID-19 ini. Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk para dokter, untuk perawat dan tenaga medis yang tengah berjuang untuk memutus mata rantai, untuk menyembuhkan para pasien dan memulihkan mereka. Berkati juga keluarga-keluarga yang sudah ditinggal sebagai akibat atau korban COVID ini. Berikan penghiburan dari surga, supaya mereka boleh tetap setia kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat kami, baik yang hadir di tempat ini, maupun mereka yang mengikuti ibadah secara online di rumah. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan, dan sehat kembali. Yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Dan yang mengalami berbagai macam pergumulan, kiranya Tuhan campur tangan, hadir tengah-tengah mereka, memberikan kekuatan dan kemenangan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang pada siang hari ini akan membagikan firman. Kiranya Engkau memberikan akal budi hikmat surga melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, agar beliau dimampukan untuk menyampaikan firman ini dengan baik, dengan jelas, dan dengan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur atas kemurahan kasih Tuhan. Engkau telah menyertai, melindungi, memberkati kami sepanjang 6 hari yang lalu. Kami boleh bekerja, melakukan semua usaha pekerjaan kami, dan kami bersyukur oleh karena Sabat ini boleh berkumpul bersama-sama, berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sekali lagi mohon ampun akan segala kekurangan dosa kami. Kehendak-Mu jadi dalam hidup kami masing-masing. Doa yang kurang sempurna ini kami bawa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan untuk Tuhan pada hari Sabat ini. Namun sebelum kita akan mengumpulkan persembahan, terlebih dahulu saya akan membacakan nasihat-nasihat firman Tuhan terkait dengan persembahan pada siang hari ini. Dengan judul Saat Paulus Menempatkan Tuhan yang Terutama. Menempatkan Tuhan sebagai yang pertama bisa jadi sulit. Apa yang dapat kita pelajari dari Paulus yang akan membantu kita mendahulukan Allah di dalam hidup kita hari ini? Paulus selalu menempatkan Tuhan yang terutama. Tetapi saat dia menganiaya para pengikut Yesus, Paulus tidak dapat melihat apa yang di hadapannya.
Hanya ketika saat Paulus jatuh ke tanah dan dibutakan oleh cahaya Yesus, dia mulai benar-benar melihat. Bagi Paulus, menempatkan Tuhan yang terutama berarti mempertanyakan asumsinya dengan rendah hati dan kembali kepada kitab suci. Setelah 3 tahun di Arab, Paulus kembali dengan keyakinan baru bahwa Tuhan tidak pernah menyerah pada dunia. Yesus adalah juru selamat yang ingin menjangkau setiap manusia. Paulus terus menempatkan Tuhan yang terutama saat dia melakukan perjalanan dari kota ke kota dan desa ke desa untuk memberitakan Yesus. Tidak ada yang dapat menghalangi Paulus untuk menempatkan Tuhan yang terutama, termasuk banyak kali orang mencoba untuk membunuhnya. Pada suatu kesempatan, pakaian Paulus dan rekannya Silas dirobek di tengah alun-alun kota. Mereka dipukuli dan masukkan ke dalam sel bagian dalam, dengan kaki dijepit di dalam sangkar. Meskipun dalam kondisi berdarah-darah dan memar, Paulus dan Silas melakukan hal yang tak terpikirkan. Alih-alih mengeluh, mereka menyembah Tuhan. Jika Anda berada pada saat terendah Anda saat ini dan segala sesuatu tampak salah, tidak ada waktu yang lebih baik untuk beribadah daripada hari ini. Kemudian Tuhan mengirimkan gempa bumi dengan asumsi para tahanan telah melarikan diri. Petugas yang bertanggung jawab mengambil pedang untuk bunuh diri. Paulus dan Silas ingat pemukulan, penyiksaan, dan penghinaan yang dilakukan petugas itu. Agar Paulus dan Silas membalas dendam, yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu tubuh petugas itu menyentuh tanah. Tetapi Paulus dan Silas adalah tipe orang yang menempatkan Tuhan yang terutama. Dalam hitungan detik, mereka memutuskan untuk memaafkan petugas itu dan berteriak agar dia berhenti. Petugas itu dan keluarganya bertemu Yesus. Dan di akhir malam itu, mereka juga menyembah Raja segala raja. Paulus dan Silas telah menempatkan Tuhan yang terutama. Teladan mereka memaksa kita melakukan hal yang sama. Saat diaken mengumpulkan perpuluhan dan persembahan, kita ditantang untuk menempatkan Tuhan yang pertama.
kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu dengan membawa persepuluhan dan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, agar dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan Tuhan, khususnya yang ada di wilayah Konfren Jawa kawasan timur, atau wilayah lain yang membutuhkan bantuan keuangan. Bapa di surga, mohon berkat-Mu bagi kami semua, bagi yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum sempat oleh karena sesuatu yang patut dalam pemandangan Tuhan. Kiranya berkat yang limpah menjadi bagian kami semua, khususnya untuk hari Sabat ini. Sertai seluruh rangkaian ibadah kami sampai dengan selesai. Biarlah semua boleh kami lakukan hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan lagu pujian pada kesempatan hari ini. Saya lihat yang hadir begitu banyak hari ini, puji Tuhan, tetapi masih memenuhi syarat, ya, persyaratan kehadiran. Kami berikan waktu yang ingin memuji Tuhan pada kesempatan hari ini. Silakan yang ingin memuji Tuhan.
Khotbah pada siang hari ini akan dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Kurnaidi dengan mengambil ayat inti yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Mari kita sambut dengan lagu tema Aku Akan Pergi. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah kami yang bersemayam di atas tahta kasih kerajaan surga. Pada saat ini Tuhan, kami sangat yakin Tuhan ada di tempat ini. Saat ini juga Tuhan, kami sangat rindu baik hamba-Mu, demikian juga seluruh umat Tuhan yang ada di tempat ini, maupun para sahabat kami, umat Tuhan yang saat ini mengikuti kebaktian melalui layanan online. Tuhan, kami sangat rindu Tuhan sendiri yang menasehati kami, sehingga baik yang Tuhan gunakan untuk pelayanan khotbah maupun yang mengikuti kebaktian, semuanya semakin memahami kehendak Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan membimbing, menolong kami, agar kami semuanya semakin berbenah diri oleh karena karya Roh Kudus, sehingga saat Kristus datang yang kedua kali nanti, kami semuanya boleh bersuka cita, dan kami semuanya boleh menerima karunia hidup kekal untuk hidup di dunia baru. Terima kasih Tuhan, kami sangat yakin jawaban Tuhan jauh lebih baik dari apa yang dapat kami haturkan dalam segala keterbatasan kami ini. Karena semuanya kami persembahkan di dalam nama yang terindah, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Silakan duduk kembali. Salam semuanya yang sangat kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Sabat. Kita bersyukur kehadirat Tuhan dikarenakan saat ini kita boleh bersama-sama berada di rumah Tuhan, di gereja, dan kita boleh untuk beribadah, berbakti, memuji, memuliakan Tuhan dengan baik. Kenapa ini berulang kali kami sampaikan? Dikarenakan Bapak Ibu, bukan di semua tempat bisa merasakan seperti yang kita rasakan saat ini. Ada banyak gereja yang masih belum berani buka. Baik gereja besar, gereja kecil,
gereja yang bagus maupun gereja yang dimanapun, ada banyak gereja yang belum berani, belum bisa merasakan seperti yang kita rasakan saat ini. Jadi adalah hal yang patut kita syukuri, dan biarlah kita gunakan sebaik-baiknya saat kita datang kepada Tuhan. Baik saat kita duduk, baik saat kita membaca Alkitab, bahkan hati dan pikiran kita saat kita berada di rumah Tuhan ini, biarlah kita lakukan yang terbaik dengan segala kerendahan hati, hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bukan untuk yang lain. Amin. Para sahabat, para umat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan, saat ini kalau kita berpikir saat gereja-gereja ditutup, atau dengan lebih tepatnya belum berani untuk membuka kebaktian, lalu banyak orang mengatakan kalau begitu sayang ya, gereja itu bagus, peralatannya juga bagus, umatnya banyak, tapi belum bisa kebaktian. Dan ada lagi hal-hal yang lain, yang mana intinya saat sekarang ini umat Tuhan tidak bisa merasakan sebagaimana yang biasanya dirasakan. Dan saya yakin ada maksud Tuhan dalam semua ini. Dan di pikiran saya, yang tentu para sahabat mungkin umat Tuhan yang lain tidak sependapat dengan saya, itu sah, karena ini menurut pikiran saya. Bisa jadi Tuhan ingin agar kita, terlepas kita memiliki gereja yang bagus, umatnya banyak, peralatannya bagus, tapi kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Terlepas dari segala hal yang bisa dilihat, hati kita bisa benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Sehingga kalau demikian, apakah kita di gereja atau dimanapun, kita tetap dapat beribadah dengan baik. Agar tidak salah pengertian, maka saya perlu menyampaikan, bukan berarti kalau kita ini lalu tidak perlu datang ke gereja. Sangat perlu untuk datang ke gereja. Sangat perlu, karena di gereja inilah salah satu proses untuk penyucian kita. Di gereja ini kita akan menjumpai banyak hal. Ada yang menyenangkan, ada yang membuat kita bersuka cita. Tapi ada juga di gereja ini terkadang hal yang tidak kita inginkan. Nah, disinilah penyucian kita. Saat kita menghadapi hal yang tidak diinginkan, bagaimana kemudian kita menyikapinya? Ini Bapak Ibu perlu untuk kita ini lebih berdoa, lebih bergumul, dan dengan demikian maka kita semakin naik level kerohanian kita. Saat mungkin kita merasa jengkel, disitulah kita kemudian minta ke Tuhan agar Tuhan menolong kita. Tuhan, tolong saya, karena saya dibuat jengkel, tolong saya untuk lebih sabar. Sehingga kemudian saat kita menghadapi hal-hal yang menjengkelkan, kita berlatih untuk sabar. Kita berlatih untuk sabar. Saat mungkin kemudian di gereja kita merasa saya ini harusnya paling disanjung, tapi kemudian orang justru mungkin tidak memperhatikan kita. Disitulah saatnya kita memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong agar saya lebih rendah hati,
agar saya tidak menonjolkan diri saya, agar saya lebih menyangkal diri saya, sehingga saya bisa semakin lebih menjadi berkat bagi orang-orang lain. Ini salah satu proses penyucian. Bisa dikatakan kalau dalam bahasa Jawanya, telur akan kelihatan telur itu baik atau tidak kalau telur itu sudah didadar, sudah dibuka. Kalau telur itu masih di dalam, masih belum jelas. Tapi begitu telur itu dibuka, baru kelihatan telur ini bagus atau tidak. Begitu juga dalam bahasa Jawanya dikatakan, ilmu itu lakune nek wis ketemu. Benar enggak Bapak Ibu? Keagamaan kita ini akan nyata, kerohanian kita ini akan nyata justru kalau kita ini menghadapi kenyataan yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Karena firman Tuhan mengatakan kita harus demikian, kita harus demikian. Kita tidak bisa terus berada di zona nyaman. Kita tidak akan tahu bagaimana kualitas kita ini. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, justru kalau seorang itu dia menghadapi ujian, apa yang dikatakan firman Tuhan? Hendaklah hendaklah kita bersyukur, karena justru di situ iman kita ini dimurnikan. Kalau orang Jawa kembali bilang, emas itu supaya tahu lelere, supaya tahu murni atau tidaknya, emas itu harus diapakan? Dibakar. Baru tahu ini emas ini murni atau asli atau tidak. Nah, itulah proses penyucian. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, langsung saja kita membuka Alkitab kita. Untuk kali ini kita akan lebih banyak melihat di Kejadian pasal yang keempat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami hingga saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan membuka kitab suci. Tolong kami Tuhan, agar saat kami ada di rumah Tuhan ini, segala sesuatu baik sikap, perkataan, bahkan pikiran hati kami, semuanya menjadi persembahan yang berkenan di hadirat Tuhan, serta ibadah kami ini benar-benar menjadi berkat bagi kami, sehingga kami semuanya semakin bersedia menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tak lupa kami mengucapkan selamat datang ke para tamu juga seluruh umat Tuhan. Saya senang sekali untuk sahabat ini kita lebih banyak dari biasanya, baik yang dari Semboro juga. Terima kasih banyak yang selalu kita doakan agar semuanya sehat, dan pada sahabat ini saya melihat kita semuanya lebih sehat. Semuanya sudah lebih sehat, terbukti kita hadir lebih banyak. Selamat datang untuk semuanya, terima kasih, dan kita bersyukur atas jawaban-jawaban Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat. Pasal 4 ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16, ini satu perikop ini berjudul Kain dan Habel. Kita semuanya tahu mengenai kisah Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah dua bersaudara pertama dari dua manusia pertama. Ini menarik Bapak Ibu. Kain dan Habel ini dua bersaudara pertama dari dua manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian di Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai 16 ini, inilah pertama kali ditunjukkan bagaimana umat Tuhan itu beribadah secara praktis ke Tuhan.
Nah, tentu sebagai dua saudara ini yang saling, satu kakak dan satu adiknya ini, mereka dalam kehidupannya waktu itu mereka hidup fine, baik, saling mengasihi antara kakak dan adik. Tidak diceritakan bahwa mereka ini kehidupannya lalu gontok-gontok enggak. Ya. Mereka hidup secara baik. Bagaimana seorang kakak dan adik dengan ibunya Hawa dan bapaknya Adam, yang baru saja mereka ini mengalami satu peristiwa yang tidak diharapkan karena mereka harus diusir dari Taman Eden. Nah, sebelum mereka ini beribadah, mereka baik-baik. Lalu kemudian renungan kita atau khotbah kita awali, kita membuka di ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Di ayat yang ketiga, tidak ada di dalam di layar proyektor, kita buka Alkitab kita. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ini satu hal yang baik. Dua bersaudara, mereka kemudian datang untuk menyembah Tuhan. Tidak ada yang salah di sini. Ini sangat baik. Nah, dikatakan di sini di ayat yang keempat yang tadi kita baca, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Puji Tuhan. Jadi korban persembahan Habel diindahkan, diterima oleh Tuhan. Tetapi kisahnya menjadi berubah. Diawali di ayat yang kelima. Mari kita baca. Tetapi, nah ini ya, kalimat tetapi ini seringkali menjadi satu kalimat kontras. Setelah pada awalnya semua baik-baik, kemudian puji Tuhan, persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Nah, ayat yang kelima, tetapi, kontras. Apa yang menjadi tetapi di sini? Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Tidak diindahkan Tuhan. Lalu dikatakan hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat perlu untuk kita cermati. Saat beribadah kepada Tuhan, kalau kita ditanya sekarang ini, secara gampangnya kita, kalau kita beribadah, berbakti kepada Tuhan, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang mendorong kita sehingga kita kok repot-repot dari rumah kita ini, lalu kita harus mandi pagi, kemudian kita menggunakan pakaian yang rapi, kemudian kita harus berangkat ke gereja, dan semuanya itu memakan waktu, memakan biaya, memakan tenaga. Lalu tadi saya katakan juga, kadang bahkan di gereja ada hal yang tidak kita harapkan, tapi kita mau saja. Tiap Sabat kita ke gereja, bahkan mungkin lebih dari Sabat, Rabu atau yang lain. Apa yang mendorong kita ini untuk beribadah kepada Tuhan? Apa kira-kira Bapak Ibu? Apa tujuan kita? Motivasi kita sehingga kita datang, kita melakukan ibadah menyembah Tuhan ini. Apa kira-kira?
Ada yang secara volunteer memberikan tanggapan? Apa kira-kira? Atau kita nggak tahu, pokoknya saya berangkat di gereja, saya duduk di situ ya. Jadi duduk, diam, dengar, kalau ngantuk ya tidur, lalu selesai pulang. Atau gimana kira-kira? Apa yang menjadi motivasi kita untuk kok kita sampai kemudian menyembah Tuhan, beribadah, berbakti? Tidak ada yang salah, bebas. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya ingin dari yang paling senior, mungkin Opa ya. Kira-kira apa Opa? Nah ini Opa ini malah menarik Bapak Ibu dari Bondowoso ya, jauh. Lalu kok kemudian datang beribadah ke Tuhan di Jember. Ya Opa, bertemu dengan Yesus. Ya, terima kasih ya Pak. Lalu ada lagi yang lain. Bertemu dengan Yesus. Ya, silakan Ibu Lip. Amin. Terima kasih. Saya rasa ini sudah perwakilan kita semua ya. Lalu pertanyaan yang berikutnya, saat kita berbakti, memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, siapa yang ingin kita senangkan? Kira-kira. Ini pertanyaan penting Bapak Ibu kalau yang ini. Siapa yang ingin kita senangkan? Tuhan Yesus ya. Sama semua? Amin. Saat kita berbakti, memuji, memuliakan Tuhan, namanya memuji, memuliakan Tuhan, menyembah, yang kita senangkan, yang kita tinggikan, yang kita agungkan, kita muliakan adalah Tuhan. Amin. Tetapi dalam kisah Kain dan Habel ini menarik. Kalau memang Kain dan Habel ini dua-duanya ingin menyenangkan Tuhan, memuji, yang dimuliakan itu Tuhan, yang ditinggikan itu Tuhan, sebenarnya tidak masalah kalau persembahan dari Kain ini tidak diterima. Yang akan dilakukan oleh Kain, maka dia akan mengevaluasi diri. Bagaimana ya caranya agar persembahan saya ini yang berikutnya bisa diterima, supaya saya menyenangkan Tuhan, supaya Tuhan lebih dimuliakan melalui persembahan saya. Benar Bapak Ibu, harusnya demikian? Harusnya demikian. Tetapi di sini Kain setelah persembahannya tidak diindahkan, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram, dia jadi nggak senang. Nah ini di sini. Di sini kita bisa melihat bahwa Kain saat dia datang mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dari hasil pekerjaannya, sesungguhnya tersimpan dalam benaknya agar dia yang ditinggikan. Dia mencari kesenangan dalam ibadahnya, sehingga kalau ada hal yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan, dia menjadi tidak senang. Ini Bapak Ibu, harusnya Kain, sehingga kemudian di ayat yang ke-6, mari kita baca firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram, hai Kain? Ayat yang ke-7 yang menjadi ayat inti kita. Apakah mukamu tidak akan berseri
Jika engkau berbuat baik, dalam bahasa Inggrisnya perlu, di sini cuman tidak tercantum. Dalam bahasa Inggrisnya di sana dikatakan, Kain ini supaya melakukan yang baik. Kalau Kain ini melakukan yang baik itu dengan benar, ya, Tuhan katakan begini, Kain, kalau kamu melakukan hal yang benar, mengapa hatimu ini panas, mukamu muram? Nah, di sini sebenarnya Tuhan ingin untuk Kain ini mengevaluasi dirinya. Iya ya, kenapa ini? Kalau aku kan sudah melakukan hal yang baik, hal yang benar, tapi mengapa kok kemudian hatiku panas? Kok mukaku muram? Tuhan ingin agar Kain mengevaluasi. Bapak Ibu, ini juga menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah saat saya datang kepada Tuhan, apakah ketika saya beribadah kepada Tuhan, bukan hanya hari Sabat, tetapi setiap hari, hati saya benar-benar tidak menyimpan satu rasa agar saya ditinggikan, agar saya dimuliakan, agar saya disenangkan? Agama yang benar adalah agama yang berpusat untuk Tuhan. Sehingga agama yang benar akan selalu memuji, memuliakan Tuhan, dan hanya Tuhan yang akan dan memang patut ditinggikan, dimuliakan, bukan yang lain. Amin, Bapak Ibu. Hal ini tidak terjadi pada Kain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kutipan Roh Nubuat menyatakan demikian. Jikalau pada akhirnya kita akan diselamatkan, maka kita semua harus mempelajari pelajaran, kesabaran, dan iman di kaki salib. Saya ulangi. Jikalau pada akhirnya kita akan diselamatkan, maka kita semua harus mempelajari pelajaran apa? Kesabaran dan iman. Di mana? Di kaki salib. Kalau kita melihat ke salib, siapa Tuhan Yesus itu? Dia raja di atas segala raja. Dialah yang ditinggikan, dimuliakan baik di surga dan di bumi. Dia juga tidak ada salah sedikit pun. Tidak ada salah, baik yang dilakukan, yang dikatakan, bahkan yang ada dalam hati, dalam pikiran, tidak ada satu titik noda pun hal yang salah dari diri Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus, Dia ada di kayu salib, tempat orang yang paling jahat. Dan Tuhan Yesus yang harusnya Dia ditinggikan, dimuliakan, Dia bukan saja dihina, tetapi harus dibunuh, dibantai dengan sangat dan paling kejam yang pernah dilakukan di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus bagaimana Bapak Ibu? Dia tidak kemudian, saya ini paling ditinggikan di surga dan di bumi. Lalu Tuhan Yesus bisa saja waktu itu kemudian, Dia jangankan menggerakkan tangannya, Dia hanya berkata, gempa bumi saat itu juga gempa bumi Bapak Ibu. Jangan lupa alam semesta ini diciptakan hanya dengan firman selama 6 hari. Kalau Tuhan mau bicara yang negatif waktu itu satu kata saja, ambyar bisa dikatakan waktu itu. Tapi Tuhan tidak demikian. Itulah yang harus kita semua harus belajar, bagaimana kita ini sabar dan iman. Ini yang harus kita pelajari. Kalau kita ingin nanti kita ada di surga, kita ada di dunia baru. Berikutnya,
SDA Bible Commentary, volume 1 halaman 240. Langsung saya terjemahkan secara bebas. Allah menginginkan agar Kain memahami apa yang harus diperbaiki dalam caranya, dan dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian maka tidak ada lagi alasan untuk Tuhan tidak senang terhadap Kain, dan tidak lagi ada alasan Kain untuk menunjukkan muka yang disappointed, yang kecewa, dan muka yang marah. Bapak Ibu, ini yang Tuhan ingin dilakukan oleh Kain. Sebabnya tadi di awal saya sampaikan, Tuhan ingin agar Kain mengoreksi. Apakah ini yang dilakukan ini saat dia beribadah ini benar? Ini Bapak Ibu, hati-hati. Saat kita ini mengaku sebagai umat Tuhan yang beribadah, hati-hati, hati-hati. Apakah dengan ibadah kita itu justru menjadikan kita ini lebih dekat ke Tuhan atau tidak? Jangan lupa, yang menjadikan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu bukan perampok, bukan penjahat, tapi siapa Bapak Ibu? Orang-orang yang mengaku dirinya beribadah. Ini Bapak Ibu, hati-hati. Itu sebabnya pelajaran mengenai Kain dan Habel ini sangat penting. Ini menjadi satu evaluasi bagi kita semuanya saat kita beribadah. Harusnya seorang yang beribadah itu dia melakukan yang terbaik, tapi dia menjauhkan hatinya, dirinya, agar dia memiliki perasaan dirinya dianggap yang terbaik. Tapi sayangnya banyak yang terbalik. Justru ingin dianggap saya yang paling hebat, saya paling menguasai doktrin, saya paling berpengalaman, saya orang yang paling alim. Sehingga ada banyak perpecahan, ada banyak pertikaian dikarenakan ibadah. Seperti halnya Kain dan Habel. Dulunya sebelum mereka beribadah di sini dikatakan baik-baik. Tapi justru setelah mereka selesai beribadah, maka Kain justru membunuh adiknya Habel. Ini Bapak Ibu, sekali lagi hati-hati. Hati-hati. Tuhan ingin agar kita lebih dekat dengan Tuhan saat kita beribadah, tapi setan selalu membuat satu hal yang kelihatannya baik, kelihatannya benar. Tapi pada akhirnya dari buahnya akan kelihatan apakah ini baik atau benar. Kalau buahnya ternyata menjadikan seorang itu sombong, seorang itu angkuh, seorang itu merasa paling, berarti ini ada yang salah. Dan hati-hati. Itu sebabnya kemudian firman Tuhan katakan di sini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang selanjutnya, mari kita membuka Alkitab kita mengenai pentingnya kita saat beribadah ini, apa yang harus kita lakukan. Kita membuka ke Alkitab kita di Perjanjian Baru. Kali ini kita membuka Matius pasal 22. Satu kisah yang biasa yang kita semuanya sudah tahu kisahnya, pasal 22 ayat 1 sampai 14. Mengenai perumpamaan tentang perjamuan kawin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan ini merupakan serangkaian perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada, mari kita perhatikan, kepada siapa Tuhan Yesus ini bicara. Di Matius pasal 21, kita bisa membaca itu di ayat yang ke-23. Saya akan baca. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah siapa Bapak Ibu? Matius 21 ayat 23, datanglah siapa?
imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya. Coba lihat, yang datang pada Tuhan Yesus orang yang jelek atau orang yang kelihatan baik? Orang yang kelihatan sangat baik. Imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi ini bukan orang Samaria atau bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Mereka ini orang-orang yang hafal hukum Tuhan, dan mereka kalau dilihat secara kasat mata, mereka ini begitu alim kelihatan secara kasat mata ya. Dan mereka inilah yang datang kepada Tuhan. Nah, kepada mereka ini kemudian Tuhan menyampaikan beberapa perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan tentang 2 orang anak. Bisa kita baca di pasal 21 Injil Matius ayat 28 dan 32. Kemudian perumpamaan yang kedua, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Di ayat 33 sampai 46 Injil Matius pasal 21. Dan yang perumpamaan yang berikutnya, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, orang-orang yang datang lagi tadi di ayat 1 sampai ayat yang ke-14 pasal 22 yang sekarang sedang kita bahas. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ayat 2. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Tadi, kalau kita ingin nanti ada di surga, ada di dunia baru, maka kita harus belajar sabar dan dengan iman di kaki salib. Nah, inilah sehubungan dengan itu. Di Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14 ini yang sekarang kita lihat. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Singkat cerita, raja itu kemudian menyampaikan undangan dan banyak orang yang datang. Setelah orang banyak datang, pesta mau dimulai. Nah, saat pesta mau dimulai itulah kemudian raja itu masuk. Pada saat raja masuk, mari kita lihat sekarang di ayat yang ke-11. Saya akan baca Matius pasal 22 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Kita lihat di sini. Yang dilihat oleh Tuhan ini para tamu. Dan rupanya Tuhan ini melihat dengan teliti satu persatu tamunya ini. Sehingga didapati seorang yang tidak berpakaian pesta. Banyak orang yang datang waktu itu. Sehingga saya ingin bacakan di ayat yang ke-14 langsung supaya nanti kita bisa lebih paham mengenai konteksnya di sini. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi banyak orang waktu itu yang datang. Tetapi kemudian dipilih di sana. Dipilih. Kira-kira mana orang yang siap, orang yang layak untuk menerima perjamuan kawin ini? Sehingga diteliti satu persatu. Dan kita lihat di sini, yang menjadi masalah adalah ada seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Ini masalah. Ini masalah. Lalu di ayat yang ke-12 dan 13 mengatakan demikian. Ia berkata kepadanya, orang yang tidak mengenakan pakaian pesta, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Kita lihat sekarang di ayat yang ke-13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya. Lihat di sini satu hal yang sangat serius. Ikatlah kaki dan tangannya. Serius Bapak Ibu. Orang yang nggak mengenakan pakaian pesta ini suruh diikat, bukan hanya tangannya tapi kakinya juga diikat. Lalu dikatakan
Dan bukan hanya diikat, dan campakkanlah orang itu. Setelah diikat kaki dan tangannya disuruh campakkan, dilempar. Dan bukan hanya dilempar ke tempat yang empuk. Kalau dilempar ke kasur masih enak, bergebuk paling gitu aja. Ini dilempar kemana? Kita lihat di sini. Orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Tidak hanya di situ, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu, ini hal yang serius, hal mengenai pakaian pesta. Lalu, apa yang dimaksud dengan pakaian pesta di sini? Di buku Maranatha halaman 78, pakaian pesta ini adalah tabiat Kristus yang harus dimiliki, dikenakan oleh setiap orang yang ingin masuk dalam pakaian pesta itu. Tabiat Kristus ini, Bapak Ibu. Jadi sebagai aplikasinya bagi kita, apabila kita ingin berada di perjamuan pesta dan menikmati kemuliaan serta sukacita Tuhan di dunia baru nanti, yang pertama harus kita koreksi, apakah saya sudah memiliki tabiat Kristus sekarang, Bapak Ibu? Bukan nanti, sekarang. Yang lalu sudah pernah saya sampaikan. Sekarang saatnya kita berbenah. Kutipan Roh Nubuat di Testimonies 3 halaman 62 demikian menyatakan. Bagaimana caranya ini ya, mengenai kita ini supaya bisa memiliki tabiat Kristus? Karena ada banyak orang yang menyatakan nggak bisa kita ini memiliki tabiat Kristus. Kristus itu Tuhan, Kristus itu Allah, kita manusia berdosa, nggak bisa. Tapi saya ingin katakan, itu adalah ajaran yang menyesatkan. Sekali lagi saya sampaikan, ajaran yang menyesatkan. Setan akan membisikkan itu. Tidak apa-apa lah kamu jadi umat Tuhan yang biasa-biasa saja. Kamu berbuat salah dikit-dikit ini ya sudah, no problem. Tapi firman Tuhan tidak katakan demikian, Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga. Apa katakan? Sempurna, amin. Nah, ini yang harus kita cari tahu bagaimana caranya ini. Kita manusia yang berdosa ini bisa memenuhi kehendak Tuhan ini. Kalau Tuhan menyatakan itu, apakah itu firman itu perlu direvisi kira-kira? Ada yang setuju untuk direvisi? Jangan sempurna. Nggak bisa kita ini sempurna, direvisi. Bisa begitu kira-kira? Nggak bisa. Tuhan menyatakan itu adalah ya dan amin. Nah, sekarang ini yang mau kita pelajari bagaimana caranya ini. Di Testimonies 3 halaman 62 demikian dinyatakan. Bila kita menyerahkan diri kita sendiri kepada Kristus, yang pertama, apa dikatakan? Kita menyerahkan dirinya siapa yang diserahkan? Dirinya orang itu, begitu? Diri kita sendiri, amin. Pribadi, Bapak Ibu ini. Kita secara pribadi harus menyerahkan diri kita ini. Masuk surga ini bukan hal perwakilan. Ini kalau nanti hanya mengharapkan ketua jemaat saja atau pendeta saja, hanya pendeta dan ketua jemaat nanti yang masuk surga. Ini secara pribadi, ini nggak bisa perwakilan. Itu sebabnya gereja nggak menyelamatkan, tetapi pribadi orang itu sendiri bagaimana dia memenuhi kehendak Tuhan. Ini jangan disalah tafsirkan, di awal tadi sudah saya sampaikan. Bila kita menyerahkan diri kita sendiri kepada Kristus, lalu yang pertama apa kalau kita menyerahkan diri kita sendiri? Hati disatukan dengan hatinya. Hati kita disatukan dengan hati Kristus. Ya. Kadang ada lagu ya,
sakitnya tuh di sini, ya, gitu ya. Sakitnya tuh di hati, ini sapa hatiku. Ini Bapak Ibu yang pertama, kalau kita merasa itu hal yang menyakitkan, jangan kemudian kita utamakan hatiku sakit, tetapi yang harus kita tanyakan, apakah hatinya Kristus sakit? Amin. Ini, apakah hatinya Kristus sakit dengan hal itu? Itu hati disatukan dengan hatinya, kemauan dipadukan dengan kemauannya, bukan sakarepe dhewe. Kemauan kita dipadukan dengan kemauan Tuhan, kemauan Kristus. Bukan saya maunya gini kok. Tunggu dulu, apakah Kristus mau yang seperti itu? Nah ini, berikutnya. Pikiran menjadi satu dengan pikiran Kristus, pikirannya. Pikiran telah ditawan kepadanya. Maka dikatakan di sini, kita akan menghidupkan kehidupannya. Kalau hati, kemauan, pikiran kita sudah menyatu dengan Kristus, maka kita akan menghidupkan kehidupannya. Inilah yang dinamakan apa Bapak Ibu? Yang biru, berpakaian kebenarannya. Inilah yang dinamakan kita mengenakan pakaian pesta itu. Kemudian ketika Tuhan memandang kepada kita, Tuhan melihat bukan baju yang terbuat dari daun ara, bukan ketelanjangan dan kerusakan karena dosa kita yang berdosa tadi, tetapi jubah kebenarannya sendiri, yaitu penurutan yang sempurna terhadap hukum Allah. Ini Bapak Ibu, ketika hidup kita serahkan ke Tuhan, hati, kemauan, pikiran kita satukan dengan Kristus, Tuhan sudah tidak melihat lagi Kurnaedi yang berdosa ini. Kurnaedi banyak dosanya Bapak Ibu. Tapi apabila Kurnaedi mau menyerahkan dirinya sendiri, hatinya Kurnaedi, kemauannya Kurnaedi, pikirannya Kurnaedi disatukan dengan Kristus, maka Kurnaedi yang berdosa ini sudah tidak ada lagi di hadapan Tuhan. Yang kelihatan Kurnaedi yang menurut dengan sempurna terhadap hukum Allah. Inilah yang namanya kita disempurnakan. Amin. Ini Bapak Ibu, inilah yang tidak dimiliki oleh Kain. Ini yang tidak dimiliki, tidak dilakukan oleh Kain. Sehingga kemudian yang terakhir, mari kita kembali ke buku Kejadian. Setelah Tuhan menegur Kain, ayat yang terakhir dari perikop ini, ayat yang ke-16. Tolong seorang boleh membacakan setelah Kain ditegur Tuhan, lalu apa yang terjadi atau yang dilakukan oleh Kain? Tolong seorang boleh membacakan Kejadian 4 ayat 16. Amin. Terima kasih Ibu Luciana. Benar ya Ibu Luciana ya? Ya, amin. Puji Tuhan. Pendengaran saya masih belum perlu direparasi ya. Masih bisa. Dikatakan sayangnya Kain setelah diingatkan oleh Tuhan, lalu Kain pergi, dalam bahasa Inggrisnya di sana Kain ini went away. Dia minggat bahasa Jawanya. Dia nggak mau lagi berada di hadapan Tuhan. Dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Disitulah kemudian keturunan Kain terus seperti halnya Kain. Dia tidak mau lagi untuk menurut Tuhan. Dia memilih hidup dengan caranya sendiri. Yang Tuhan mau tadi, Tuhan harapkan dari Kain, God wish Kain would mind, akan memperbaiki. Ya. Tapi Kain dan keturunannya tidak mau. Mereka lebih memilih untuk mengikuti
kemauannya sendiri, hatinya sendiri, pikirannya sendiri. Dan jangan lupa, keturunan Kain mereka adalah orang-orang yang jago dalam pertanian, orang-orang yang jago dalam hal membuat tenda, orang-orang yang jago di bidangnya. Dan keturunan-keturunan Kain ini di sana ada Nimrod, ada Henok, bukan Henok anaknya Yared, tapi Henok anaknya Kain, yang membangun kota pertama-tama yang ada di bumi ini. Jangan lupa Bapak Ibu, keturunan Kain ini begitu hebat. Tapi sayangnya mereka hidup menurut hati, kemauan dan pikiran Tuhan. Tuhan tidak melihat betapa hebatnya seseorang. Yang Tuhan ingin apakah seseorang hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi, renungan kita siang hari ini Bapak Ibu, saat kita datang kepada Tuhan, hendaklah memang kita, segala yang kita lakukan, segala yang kita pikirkan, yang kita katakan, semuanya biarlah Tuhan yang dimuliakan. Amin. Dan dalam segenap langkah kehidupan kita sehari-hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, biarlah semuanya itu kita lakukan agar Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Amin. Amin. Dengan begitu kehidupan kita akan berkenan di hadirat Tuhan. Dan apabila Tuhan berkenan pada kehidupan kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya suka tadi lagu pujian, Yesus hidup sekarang dan selamanya. Ada angin badai, tadi ya dalam liriknya, dihentikan oleh Yesus. Ada masalah apapun, disirep, diselesaikan oleh Yesus. Dan Yesus yang hidup itu akan selalu bersama-sama dengan kita untuk akrab, bercakap-cakap, dan selalu hadir, bahkan memenuhi segenap kehidupan kita. Rasul Paulus katakan, kalau Tuhan di pihakku, siapa yang mau melawan aku? Kalau Tuhan ada di pihak kita, tantangan apapun, situasi apapun, kita akan merasakan damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan. Amin. Biar ini menjadi berkat bagi kita, dan saat Kristus datang, kita didapati sebagai umatnya yang setia. Dan saat kita masih hidup di dunia ini, kehidupan kita penuh damai sejahtera, penuh berkat, semuanya sehat, dan menjadi berkat untuk sesama kita bagi kemuliaan Tuhan. Saya sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Kurnaiti, yang sudah membagikan berkat Tuhan melalui firman-Nya pada siang hari ini. Baik, untuk mengakhiri rangkaian ibadah kita pada Sabat hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan di dalam lagu Sion nomor 13 sambil membawakan persembahan pembangunan.
siang hari ini. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini Tuhan kami memohon, kiranya Tuhan berkenan menolong kami semuanya, sehingga untuk ibadah kami, baik setiap hari Sabat, setiap hari Rabu, bahkan dalam segenap langkah kehidupan kami benar-benar boleh melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik apa yang kami persembahkan, baik pula hati kami, diri kami sendiri, sehingga ibadah kami semakin menjadikan kami untuk berkenan di hadirat Tuhan dan bersedia menyambut Kristus yang sudah segera datang. Saat ini Tuhan, kami akan pulang dan kami akan berpisah dari tempat ini. Kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Roh Kudus mengurapi kami semuanya, baik yang saat ini hadir di rumah Tuhan maupun dari tempat kami masing-masing. Sehingga dalam segenap langkah kami yang berikutnya, kami semakin berjalan di dalam terang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menuntun kami ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, ke tingkap-tingkap berkat yang Tuhan telah sediakan. Tuhan, kami memohon Tuhan penuhi kami semuanya dengan berkat kesehatan, berkat damai sejahtera dan sukacita Tuhan, bahkan rezeki Tuhan. Di saat apapun kami yakin Tuhan adalah sumber rezeki, sumber berkat kami. Untuk itu Tuhan kami memohon, dengan demikian kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, tetapi kami sangat yakin jawaban Tuhan jauh lebih indah, lebih baik dari yang dapat kami pikirkan. Sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang bergumul Tuhan menangkan, dan kami boleh bertemu kembali dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami persembahkan doa kami. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Sabat pada siang hari ini telah selesai. Dan sebelum kita tinggalkan tempat ini, ada pengumuman yang perlu saya sampaikan. Yang pertama bahwa Sabat tanggal 20 Maret akan diadakan perjamuan kudus. Diharapkan Bapak Ibu semua bisa mengikuti perjamuan kudus dimaksud. Kemudian yang kedua, bagi saudara-saudara yang mungkin sudah ada pemberitahuan sebelumnya bahwa saat ini atau setelah acara ibadah akan diadakan
latihan dan juga rekaman untuk acara-acara ibadah berikutnya. Dan sebelum meninggalkan tempat atau gereja ini, dipersilahkan Bapak Ibu menikmati hidangan kecil yang sudah disediakan di ruang sebelah. Terima kasih. Ada yang ketinggalan, sahabat ini jam 4 nanti ada acara PA. Jadi jam 4 sampai dengan selesai, sampai tutup sahabat. Terima kasih, Tuhan menolong memberkati kita semua. Amin.